Selamat datang lagi di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas perkalian dan pembagian bilangan bulat. Di perkalian pembagian nanti kita belajar perkaliannya itu sendiri, maknanya apa, sifat-sifatnya, begitu juga di pembagian dan sifat-sifat. Untuk itu, lanjut saja materi perkalian bilangan bulat. Nah, ini perkalian bilangan itu adalah dalam matematika sendiri perkalian A dan B itu adalah penjumlahan berulang B sebanyak A suku, ya. Maksudnya di sini 7 dikalikan 12 berarti 12 berulang sebanyak 7 kali dijumlahkan. Sama dengan ini, 6 dikali min 20 berarti min 20 yang dijumlahkan berulang sebanyak 6 kali. Ya, itu konsepnya untuk perkalian. Sekarang di bilangan bulat yang penting perhatikan ini tanda. Kita main tanda, nah, karena hasil perkaliannya itu seperti perkalian biasa, cuma yang menjadi perhatian adalah tandanya. Nih konsepnya, jika dua bilangan bertanda sama, ini ya, saya garis bawahi, dia bertanda sama, keduanya dikalikan hasilnya pasti bilangan positif. Artinya ini sama-sama positif, ini positif, hasilnya positif, sama-sama negatif, hasilnya positif juga. Yang penting ini sama, ya. Positif, nah ini yang sama menghasilkan bilangan positif ini. Tapi kalau dia udah beda, salah satunya negatif, salah satunya positif, nah ini hasilnya beda, negatif hasilnya. Itu soal. Nah, ini dia ya nomor B. Jika dua bilangan hasilnya beda tanda, nih, jika beda tanda hasilnya pasti negatif. Ini konsep yang di kotak ini sesuai dengan contoh soal, kalian perhatikan. Itu untuk makna perkalian yang penting kalian ingat. Selanjutnya ke pembagian. Sebelum ke pembagian ada sifat-sifat dulu ya. Oke, sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Ada sifat tertutup. Sifat tertutup berarti hasil perkalian bilangan bulat pasti bilangan bulat juga. Ini dia maksudnya. Terus ada perkalian dengan 0. Berapapun bilangan dikalikan 0 hasilnya tetap 0, ya. Dan identitas dari perkalian itu adalah 1. Kalau kemarin penjumlahan unsur identitasnya 0, yang ini 1. Nah, jadi berapapun dikalikan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contohnya sudah ada, sekarang perhatikan. Selanjutnya, sifat berikutnya, sifat keempat. Perkalian dua bilangan bersifat kumulatif. Maksudnya, Bu, ya ini bisa ditukar. Nah, A dikalikan B hasilnya pasti sama dengan B dikali A. Contoh udah dikasih kalian nih. Min 12, negatif 12 dikali 5 kan hasilnya negatif 60. Nah, ini walaupun dibalik sekarang 5 yang di depan, 5 dikali min 12 hasilnya sama. Sehingga berlaku sifat komutatif yang di kotak ini, ya. Selanjutnya yang kelima, perkalian bilangan bulat itu bersifat asosiatif. Asosiatif itu pengelompokan. Artinya jika yang di depan ini dulu dikerjakan, ini ya hasilnya sama, min 72 kan. Begitu juga kalau yang di belakang dulu, Bu. Nah, 3-nya nanti A aja, berarti negatif 4 dulu kali 4, negatif 6 kali 4, negatif 24 dikalikan 3 sama, negatif 72. Inilah sifat asosiatif. Sifat yang ketiga itu distributif. Distributifnya ada 2 ya, terhadap penjumlahan, terhadap pengurangan. Ini maksudnya gimana? Ini kena ke dalam semua. A dikalikan B, ini tandanya apa? Tanda positif, berarti ini tanda tambah di sini positif juga nih, dan ditambahkan dengan A dikali C, ini dia. Terus kalau pengurangan, A dikalikan B nih dikurangi A dikalikan C, gitu. Perhatikan ya, sesuai dengan contoh soal. Kalian perhatikan contohnya. Nah, ini hasilnya dapat 75 kan, perhitungan biasa. Sekarang kenakan sifat distributif. Negatif 5 dikalikan negatif 27, caranya positif kan, ditambah negatif 5 dikalikan 12, itu hasilnya juga sama, nah 75. Inilah sifat distributif. Sudah. Selanjutnya, materi berikutnya adalah pembagian bilangan bulat.
Kalau tadi penjumlahan kita ngomong perkalian, kita itu bicaranya penjumlahan berulang. Kalau ini di pembagian itu adalah mengurangkan. Mengurangkan suatu bilangan yang tetap sampai habis. Artinya misalkan ini kan 20 dibagi 5, berarti terus dikurangi, dikurangi 5 sampai habis. Dikurangi 5 kan 15. 15 dikurangi 5 lagi, dapat 10. 10 dikurangi 5, 5 dikurangi 5 lagi, 0. Berapa kali kita mengurangi? 1, 2, 3, 4. Sehingga hasilnya adalah 20 dibagi 5 itu 4. Ini sesuai dengan ini. Pengurangan yang berulang, ya, itu konsep saja. Selanjutnya yang penting juga di sini adalah maknanya. Nah, ini tandanya maksudnya Ibu. Pembagian ya udah membagi biasa, cuma tandanya yang jadi yang penting yang harus kalian perhatikan di sini. Ya, jika dia bertanda sama seperti perkalian tadi, hasilnya positif. Asalkan dia beda tanda atau bertanda tidak sama, berbeda, itu bilangannya dihasilkan negatif. Di pembagian 24 dibagi 6, ya udah 4. Min 35 dibagi min 7, sama-sama negatif, berarti hasilnya positif. 35 bagi 7, 5. Udah kan? Yuk, udah. Pasti bisa. Nih, 50 dibagi negatif 5. Beda, Bu. Ini 50-nya positif, negatif. Berarti hasilnya pasti negatif. 50 dibagi 5 ya 10. Itu ya contohnya. Selanjutnya, A dibagi B itu sama dengan C. Nih, kalian Ibu buat begini. A per B itu adalah C. Sehingga kalau kita kalikan ini B dikali C itu sama dengan A, atau A sama dengan B kali C. Ini dia. Terus kalau 0 dibagi suatu bilangan, nih hasilnya adalah 0, ya. 0 dibagi suatu bilangan hasilnya 0. Tapi kalau bilangan dibagi 0 itu berapa hasilnya? Sekarang kita cek di sini. Tidak terdefinisi katanya. Ini dia. Nah, setiap bilangan bulat 0 hasilnya tidak terdefinisi. Ya, setiap bilangan bulat yang dibagi dengan 0 tidak terdefinisi. Maksudnya gimana? Ini dia. 5 dibagi 0. Ini kalau kita bilang hasilnya 5, 5 kali 0, 0. Ya kan? Kalau kita kasih 0, misalkan 0, 0 dikali 0 juga 0. Sehingga tidak menghasilkan bilangan 5 itu sendiri. Sehingga hasilnya tidak terdefinisi. Dan yang nomor F itu tidak tertutup. Tidak tertutup karena hasil pembagian kadang-kadang nggak bulat ya. Nggak bulat itu maksudnya seperti ini. 9 dibagi 2, 4. Bersisa kan? Bersisa 1,5. Sehingga ini hasilnya tidak bilangan bulat atau bukan bulat. Sehingga dia tidak tertutup pembagian itu. Pembagian tidak tertutup. Itu contoh soal langsung. Nah, ini contoh soalnya mudah saja ya. Kalian tinggal mengalihkan. Perkalian biasa, cuma sekarang perhatikan tanda. Ini tandanya sama-sama negatif sehingga hasilnya positif 96. Dibagi negatif lagi hasilnya negatif. Dikalikan negatif hasilnya negatif. Ini pembagian biasa dulu. Negatif bagi positif, ini negatif. Nah, hasilnya tinggal dicari. Dah, negatif sama negatif pembagiannya positif. Begitu juga yang nomor C sama nomor D, kalian perhatikan sendiri, di pause videonya bisa. Ibu lanjutkan dulu materinya. Nah, ini dia contoh soal. Nah, suhu udara di suatu padang gurun pada pukul 12 itu katanya 44 derajat Celcius. Boleh kalian orek-orek begini lah. Dari pukul 12.00 sampai dengan pukul 21.00. Ini ada berapa jam selangnya? 9 jam kan? Ya enggak? Nah, ini 9 jam. Dapatnya dari mana? Ya dari 21.00 dikurangi 12.00. Sehingga ini ada 9 jam. 9 jam itu dia turun secara bertahap sampai suhunya
derajat Celcius. Nah, berarti dari sini pukul 12 itu suhunya 44 derajat Celcius, sedangkan pukul 21 suhunya 2 derajat Celcius. Berapa terjadi penurunan di sini, Nak? Terjadi penurunan 42 derajat Celcius untuk waktu yang 9 jam. Iya. Sehingga sekarang diminta 3 jam, berarti 3 jamnya kan tinggal dibagi 3 dong ini, ya nggak? Berarti 3 jam itu penurunannya adalah 42 derajat Celcius dibagi 3. Dapat 12 ya? Ya, 14 derajat Celcius. Benar Kak? Iya, 14 derajat Celcius. Karena ini untuk 9 jam ya. 42 derajat ini 9 jamnya, sehingga 3 jamnya ya ini dibagi 3. Ya enggak? Karena ini dibagi 3 kan 3 jam. Gitu. Ini dibagi 3, 42 juga dibagi 3, sehingga 3 jam itu penurunannya 14 derajat Celcius. Ini yang nomor A. Terus yang nomor B, berapa suhu pada pukul 18? Nah, kalau pukul 18 berarti dari pukul 12.00 sampai pukul 18.00. Berapa jam itu? Ayo. 18 dikurangi 12. Nih, 18 dikurangi 12. Itu ada 6 jam, ya. Jika setiap jamnya dia turun 14 derajat Celcius, berarti 6 jam terjadi penurunan berapa, Nak? 2 kali ya? 2 kali 3 jam. Ya enggak? Berarti 2 dikali 14 derajat Celcius. Ini berapa hasilnya? 28 derajat Celcius. Berapa derajat suhu udara pada pukul 18? Sehingga penurunan terjadi 28, sehingga yang nomor B, suhu udara pada pukul 18.00 adalah dari 44 derajat Celcius dikurangi 28 derajat Celcius. Ini hasilnya adalah 14 dikurangi 8, 6 ya. 16 derajat Celcius. Itu ya, jadi kalian cuma memperhatikan contoh soalnya, alur ceritanya kemana. Cari hasilnya, hati-hati perhitungan negatif positifnya. Itu aja. Selanjutnya materi berikutnya adalah operasi hitung campuran bilangan bulat. Operasi hitung campuran itu kita akan bahas nanti pengertian operasi hitung campuran, aturannya, dan sifat-sifat. Oke. Apa itu operasi hitung campuran? Operasi hitung campuran itu minimal sekurang-kurangnya memuat 2 tanda operasi yang berbeda. Artinya minimal 2. Kalau lebih boleh nggak, Bu? Boleh. Seperti ini yang nomor A. Ada 2 tanda perkalian. Ada penjumlahan perkalian ya di sini. Mungkin ini penjumlahan maksudnya. Terus ini ada penjumlahan, ada bagi, ada kurang. 3 dia memuat. Terus di sini banyak lagi nih. Inilah disebut hitungan campuran ya, memuat lebih dari minimal 2 tanda operasi. Lebih boleh. Terus aturannya sekarang, aturannya jika ada yang dalam kurung, kerjakan dalam kurung dulu. Nih yang pertama, operasi dalam kurung didahulukan. Jika tidak ada kurung, perkalian dan pembagian lebih kuat. Kerjakan perkalian pembagian dulu. Kalau nggak ada kali bagi, penjumlahan dan pengurangan. Ya, kalau ada kali bagi dulu, baru penjumlahan dan pengurangan. Kalau dia sama-sama kuat, jika penjumlahan dan pengurangan sama-sama, berarti kita kerjakan urutan nih, berurutan dari depan. Ya, itu juga kalau kali sama bagi, sekali sama bagi ini sama-sama kuat, sama kita urut dari depan aja kerjain. Gitu. Ya, contoh soal. Ini ada yang di dalam kurung, kerjakan dalam kurung dulu. Min 20 ditambah negatif 13 itu hasilnya negatif 33. Ini ada perkalian, ya. Perkalian ini juga ada, ini ada pembagian, ada perkalian. Nah, ini pembagiannya tetap ditulis dulu.
ini dulu dikerjakan, dikali. Oke, tanda negatifnya tetap negatif 10 dikali negatif 7, negatif 70. Sudah? Setelah itu ini dibagi. Bagi dan kurang, pembagian lebih kuat. Ini yang dikerjakan dulu, pembagiannya. Negatif dibagi negatif hasilnya positif 11. Ini dikurangi negatif 70, ya. Itu hasilnya. Ini tambah ini 11 tambah 78. Itu ya untuk operasi perkaliannya. Aturannya yang penting kalian ingat. Setelah itu ada sifat-sifat, sama seperti tadi. Distributif terhadap penjumlahan, distributif terhadap perkalian. Contohnya sudah ada, diperhatikan. Dan yang terakhir itu ada contoh soal. Contoh soalnya mana nih? Nah, ini. Dalam turnamen futsal diikuti oleh tim Samba. Tim Sambanya ya biar kelihatan ya. Terus main 17 kali pertandingan. 17 kali pertandingan dengan 9 kemenangan. Kalian cek langsung di sini. Kalau dia menang berapa poinnya? Dia menang dapat 3. Berarti boleh orek-orek begini nak. Nih, menang. Menang itu 9 kali. 1 kali menang ada 3 poin. Berarti 9 kali 3. Berapa ini? 27 ya. Terus seri itu dapat nilai berapa nak? 1. Nah, berarti berapa kali dia seri? Di sini 3 dikali 1. Dapat 3 poin. Nah, berarti ini dia udah dapat poin nih. Udah dapat poinnya ada berapa di sini? Udah ada 30 poin ya. Dan kalah nilainya dikurangi 2. Berarti kalau dia kalah, ini dia mainnya berapa kali? 17 kali. Berarti 17 kali ada menang sama seri 12. Sehingga kalahnya dapat berapa nih? Dia kalah 5 kali. Ya enggak? 5 kali 1 kali kalah nilainya dikurangi 2. Berarti dikalikan negatif 2. Nah, di sini negatif 10. Sehingga nilainya adalah 20 ya. Ini dijumlahkan. Nah, caranya begini nih. Kalian perhatikan contohnya dari kerjakan di sini. 9 kali menang, ini dikurung dulu boleh. Setelah itu 3 kali seri. Nah, setelah itu 5 kali kalah. Tinggal kalian jumlahkan hasilnya 20. Gampang kan? Ikuti saja jalurnya. Berapa kali menang, berapa kali kalah gitu. Sudah? Sekarang latihan soal untuk hitungan campuran. Nah, ini tahu dan bakso. Nah, ini dia ya. Dipanaskan hingga suhunya naik sebesar 73 derajat Celcius lalu dihidangkan. Berarti kalau dia naik dari 18 derajat Celcius ditambahkan naiknya dikatakan 73 derajat Celcius. Jadi suhu setelah dipanaskan itu ada 91 derajat Celcius. Setelah itu dihidangkan turun 3 derajat setiap menitnya. Ini dihidangkan 12 menit, berarti turun 3 kali 12 menit. Ya. Ini 3 derajat Celcius. Berarti 36 derajat Celcius. Sehingga ini jawabannya gampang sekarang. Berapa suhu dihidangkan semenjak pertama kali? Berarti 91 derajat Celcius dikurangi 36 derajat Celcius. Ini hasilnya berapa nak? 5 ya, 55 derajat Celcius. Oke, cukup sekian dulu pemaparan kali ini. Kalian silahkan kalau memang masih perlu diulang lagi videonya, pemaparannya. Setelah itu kerjakan contoh soal yang ibu berikan di LKPD. Selamat belajar, selamat bekerja. Terima kasih, semangat belajarnya ya. Tidak ada yang tidak buat tugas, tugasnya harus dikerjakan sebagai latihan bukti pembelajaran kalian hari ini. Terima kasih, selamat belajar.